Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustain Abdul Aziz dari kelas IATA semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit bercerita atau mengajak teman-teman untuk menyelami sebuah kisah dari seorang tokoh ulama agama Islam tentunya, dan sekaligus sosok tokoh pejuang yang ada di negara kita ini. Nah, langsung saja, siapakah beliau? Beliau merupakan Kiai Haji Abdus Salam, atau yang biasa juga disebut dengan sebutan Mbah Soihah. Nah, siapakah Mbah Soihah itu? Mbah Soihah merupakan putra dari Mbah Jabar yang berasal dari Tuban. Nah, dikatakan juga bahwasannya Mbah Jabar ini atau bapak dari Mbah Soihah merupakan keturunan atau putra dari Pangeran Benowo atau Mbah Abdul Halim. Nah, dan Mbah Abdul Halim ini sendiri merupakan putra dari Kiai Abdurrahman atau Joko Tingkir. Dikatakan juga bahwasannya Mbah Soihah ini memiliki sanad yang sambung kepada Pangeran Brawijaya Majapahit. Berbicara mengenai Mbah Soihah ini ya, teman-teman perlu diketahui bahwasanya Mbah Soihah ini terkenal sebagai ahli riyadhah atau tirakat. Nah, ada hal yang menurut saya itu sangat menarik ya. Beliau itu terkenal dengan seorang yang betah melek. Pada suatu masa dikatakan bahwasanya dalam menjalani tirakatnya, riyadhahnya atau uzlah menyendiri, beliau itu pada malam hari pergi ke sebuah sungai, kemudian naik di atas pohon yang di bawahnya itu langsung sungai tersebut, dengan tujuan agar beliau itu ketika menjalani riyadhahnya atau tirakatnya, ketika ngantuk, beliau itu akan jatuh ke sungai itu. Mungkin dari sini dapat kita ambil sebuah pesan yang menarik, teman-teman, bahwasanya bagaimana beliau mendekatkan diri dengan Tuhan atau Allah itu memiliki pesan. Ayolah kita sebagai seorang muslim atau kaum muslimin tanamkan jiwa-jiwa perjuangan untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mbah Soihah saja yang notabene-nya seorang ulama yang mana sudah alim, usahanya beliau dalam mendekatkan diri kepada Tuhan aja sampai seperti itu gitu loh. Maksud saya sampai datang ke sungai, naik di atas pohon hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Maksud saya, ayolah kita sebagai kaum-kaum yang masih muda itu jangan sampai kalah gitu kita dalam hal mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun ya memang eranya sudah berbeda, banyak hal-hal yang sangat mendistract kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan seperti sosial media dan lain-lain. Tapi ayolah kita kembali lagi, kita tanamkan semangat kita, diri kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu sedikit cerita yang menarik dari Mbah Soihah yang dikenal sebagai ahli riyadhah. Kemudian kita lanjut, yaitu
tentang ketika berbicara tentang Mbah Soihah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah lembaga yang ada di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, atau biasa dikenal dengan Pondok Tambak Beras. Kenapa kok tidak bisa lepas? Ya, karena Mbah Soihah atau Mbah Abdus Salam ini merupakan tokoh pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi tepat pada sekitar tahun 1825 itu datanglah Mbah Soihah ke daerah Jombang. Nah, kedatangan beliau ini ke daerah Jombang memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu beliau ingin napak tilas leluhurnya, yaitu Pangeran Benowo atau Abdul Halim tadi. Jadi di suatu daerah di Jombang, tepatnya di daerah Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, itu terdapat bisa dikatakan satu petilasan dari Pangeran Benowo. Nah, tujuan beliau yaitu adalah untuk berziarah ke makam Pangeran Benowo. Nah, kemudian tujuan kedua yaitu beliau ingin mencari lokasi untuk mendakwahkan Islam. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu beliau ingin mencari lokasi strategis yang mana untuk menyusun strategi perang Jawa. Nah, kenapa kok beliau menyusun strategi perang Jawa? Nah, ini perlu diketahui juga, teman-teman. Di awal tadi sudah saya spillkan sedikit bahwasanya kita akan membahas tentang sosok tokoh ulama dan tokoh pejuang yang ada di negara kita. Nah, perlu diketahui bahwasanya Mbah Soihah atau Kiai Haji Abdus Salam ini merupakan salah satu panglima dari pasukan Diponegoro. Jadi di sisi satu beliau adalah seorang yang alim atau ulama, di satu sisi beliau juga seorang pejuang negara kita ini. Nah, tapi di sini saya tidak akan terlalu membahas panjang lebar tentang beliau pasukan dari panglima dari pasukan Diponegoro ini. Saya akan lebih kepada bagaimana kiprah beliau di Jombang gitu aja ya. Nah, pada tujuan kedua tadi datang ke Jombang, beliau itu ingin mencari lokasi untuk berdakwah ya. Nah, setelah berziarah ke makam Pangeran Benowo, beliau menuju ke suatu daerah yang disebut dengan Desa Gedang atau disebut juga sebagai Alas Gedang ya. Nah, Alas Gedang inilah salah satu cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Setelah Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh penjajah pada sekitar tahun 1830-an, Mbah Soihah ini lebih berfokus kepada penyebaran agama atau pendidikan agama Islam. Tetapi di samping itu, ketika beliau mendakwahkan tentang Islam, beliau juga selalu menyisipi semangat-semangat perlawanan terhadap penjajah. Alas Gedang merupakan daerah yang berlokasi di Tambak Rejo ya, Tambak Beras Jombang. Awal mula beliau di situ itu berdiri
sebuah padepokan, mendirikan sebuah padepokan atau bisa juga disebut sebagai pondok. Nah, pondok tersebut atau padepokan tersebut dinamai dengan Pondok Selawe. Kenapa kok dikatakan Pondok Selawe? Ya karena pada saat itu di situ masih hanya ada 25 orang yang hidup di situ, yang ikut bersama Mbah Soehah ini, yang mana kemudian berkembang bahkan hingga saat ini. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwasanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini sangat besar ya. Sekarang santrinya bahkan sampai sudah beribu-ribu lebih. Mungkin itu cerita singkat tentang bagaimana kiprahnya Mbah Abdus Salam, Kiai Haji Abdus Salam atau pendiri Pondok Tambak Beras tadi, yang mana kiprah beliau itu sangat memiliki kontribusi besar dalam perkembangan penyebaran Islam, juga dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Nah, hal tersebut juga dapat kita lihat bahwasanya dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini lahirlah seorang ulama yang mana mungkin kita sudah sangat familiar, yang merupakan salah satu penggagas dan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau merupakan seorang ulama dan juga seorang pejuang juga tentunya. Jadi kiprah dari seorang tokoh yang bernama Mbah Soehah ini sangatlah besar untuk negara kita. Jadi mungkin itu sekilas kisah tentang Mbah Soehah. Oh iya, ini ada satu yang lupa tentang bahwasannya bukti beliau merupakan panglima dari pasukan di Ponorogo, yaitu adalah penanaman pohon sawo kembar ya. Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu ya bahwasanya pasukan di Ponorogo dahulu ketika menandai bahwasanya di situ adalah merupakan wilayah daripada pasukan di Ponorogo, di situ pasti tertanam pohon sawo kembar. Nah, dan bahkan sampai sekarang pun di Tambak Beras itu masih ada pohonnya. Kalau nggak salah masih ada. Seingat saya masih ada sampai sekarang. Nah, apa sih pesan yang kita dapatkan dari kisah ini? Ya mungkin satu, melihat beliau adalah ahli riyadhah, kita dapat tarik benang merah atau pesan bahwasanya pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam hal mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama dan kebudayaan. Jadi di samping kita belajar agama, kita juga harus belajar tentang kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya nilai-nilai perjuangan dan patriotisme. Sebagai rakyat Indonesia sekaligus umat muslim yang baik, sudah selayaknya kita harus bisa berjuang di sisi keagamaan dan berjuang di sisi kenegaraan secara bersama. Jangan sampai kita berat pada satu sisi yang mana bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup itu sedikit cerita dari saya. Bila mana ada salah kata atau apapun itu, saya sangat berterima kasih atas koreksi dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.